to my channel yang unexpected banget. Akur gitu sayangku ya Kak. Jadi Kak Dede hari ini sebentar ya, karena Kak Dede tadi karena tahu nggak, sebelum aku tadi mau ngonten prepare ya, kepalaku kok jedot kayu kan di rumahku ada kayu nih ya, dekat di bawah ini kayunya yang keras tuh loh, mak cenut gitu ya kan, sampai kepalaku nyut-nyutan nih. Jadi aku langsung aja pakai plosa sayangku ya kan, supaya aku nggak pusing. Aduh, pusing nih beneran ya. Untuk aku selalu sedia plosa lah ya, karena kepalaku tuh pusing. Plosa ini nggak iklan, nggak anu ya, karena aku sering banget pakai plosa. Sumpah pusing banget, malah curhat gue ya. Jadi hari ini Kak Dede akan masak spesial lebaran. Ini siapa sih yang nggak mungkin nggak ya kan masak yang namanya opor ayam gitu. Opor ayam itu udah menjadi suatu tradisi umat muslim ya kan, karena mereka pasti yang namanya buat si opor tuh wajib banget harus ada di lebaran ya kan. Opor ayam, sambal goreng krecek kayak gitu-gitulah ya, sop-sopan, yang berupa kuah, es buah, es apa itu banyak banget kayak gitu. Terutama nomor satu yang paling penting opor ayam. So that's why today I wanna make opor ayam versi kuning yang juara juga, karena rasanya endul dan gak pelit bumbu seperti biasa. Jadi sebelum aku masak, aku harus tetap pakai ini ya guys karena kepala aku cenut-cenut. Jadi sebelum aku mau masak, aku akan tunjukin dulu bahan-bahan untuk pembuatan si opor ayamnya dulu. Kepala aku pusing. Ya, untuk opor ayamnya ada ayam. Ini ayamnya kira-kira 1,5 kilo ya sayang. Aku masaknya dikit karena yang di rumahku tuh yang datang tuh cuma dikit aja. Mungkin cuma 14 orang, mungkin nggak sampai 20-an orang. Jadi 1,5 kilo ayam cukup gitu. Dan kalau ada yang nggak suka ayam, biasanya anak kecil sukanya sih telur gitu ya kan. Lanjut, rempah-rempahku ini yang juara juga. Rempah-rempahnya ada kemiri, bunga peka, kapulaga, jinten, ketumbar, merica. Itu semuanya nanti akan ku sangrai, dan perberapanya nanti ku taruh di deskripsi aja gitu sayangku ya. Di daun juga penting. Daun jeruk ya, daun jeruknya aku kasih banyak. Ini daun jeruknya aku kasih berapa ya, 9 atau 10 lembar gitu ya kan. Dan juga ada kunyit, jahe, daun salam, dan nanti kunyitnya akan ku bakar dulu beserta jahenya gitu. Bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah juga nanti akan di blender gitu. Semuanya akan ku blender nanti di sini. Batang serih juga 3, nanti kita geprek batang serihnya. Jadi wajib pakai 3. Kemiri harus disangrai dulu sayangku ya. Karena kira-kira segini ya. Kalian pokoknya aku taruh deskripsi aja. Desaku kunyit bubuk ini supaya tanganku nanti nggak capek dan tidak kotor dengan akannya kunyit warnanya. Jadi ini 100% kunyit murni asli Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Desaku ketumbar bubuk juga ketumbar murni asli Indonesia, dan juga pala bubuk juga wajib harus pakai. Kesayanganku, penyedap nomor 1 di dunia adalah Reiko ayam. Reiko ayam selalu di hatiku, seleraku dan jiwaku di hatiku selamanya pokoknya ya kan. Ladaku juga harus pakai ladaku ya kan. Dan santan aku pakai santan kara, nanti aku coba 2 bungkus dulu, kalau kurang aku tambahin 1 lagi. Okur. And terakhir gula jawa supaya itu manis, kalau nggak manis kayak endul dong ya. Jadi tadi adalah bahan-bahannya bener-bener udah aku prepare segala macam. Ayamnya itu kira-kira tadi hampir almost 2 kilo, kayaknya 1,5 kilo deh itu tadi. Itu kan sisaan kemarin malam yang beli. Dan ku tambahin si telur guys, karena di rumah ini by the way aku mau cerita sedikit ya. Kalau kalian itu di hari raya lebaran gitu ya kan, kalian ada tamu gak sih sering masuk ke rumah kalian? Kalau dulu selama kakekku masih hidup tuh banyak banget orang yang nyamperin ke rumahku lah, bilang minta azan faizin ya, mau ulas lebaran. Kalau orang Jawa Sugeng Riyadi mbak bu bla 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 kayak gitulah ya. Dan sekarang karena kakekku udah meninggal dunia, jadi udah selama 4 tahun ini ya cuma yang datang berapa sih saudara, mungkin sepupu ya bisa dihitung jari 4 atau 3 orang aja gitu. Dan tetangga-tetangga pun itu kalau mampir mungkin cuma snack, minuman tau lah ya kayak gitu-gitulah. Jadi kayak opor ini mungkin nanti ya makan cuma aku, ayahku, mamiku, adik-adikku, sama ada beberapa saudara sepupu yang deket. Mungkin cuma akan dimakan 16 orang aja ya. Dari aku akan masak ini opor ayam, dan nanti katanya mamiku akan buat sop ayam, tapi itu yang buat mamiku nggak akan masak, karena sop ayamnya memang yang
paling masakannya paling betul kalau sop itu memang mamiku gitu ya kan. Mamiku yang bener-bener itu ya. Jadi sebelum aku mau masak opor ayam ini, aku mau mesangrai dulu guys sih. Rempah-rempahnya ini kalau kalian tanya sekali lagi ya kan, rempah-rempahnya kok nggak dipisah-pisahin, kok itu berapa per berapa sih, nggak usah bingung. Pokoknya berapa per berapanya aku taruh di deskripsi saja sayangku. Jadi langsung aja sangrai. Nyalain kompor. Jangan lupa si apa namanya kemirnya juga disangrai. Ada kemiri, bunga PK, kapulaga, jinten, ketumbar, merica. Kalian sangrai. Ya kan, jinten, kapulaga, bunga PK. Sebenarnya aku biasanya pakai kayu manis, guys. Tapi karena tadi aku di kulkas gak ada yang namanya kayu manis dan aku mau beli di pasar. Karena ini lebaran sepi ya kan, pasar-pasar kecil tuh. Di males gue mau beli ke pasar. Apa ini masih endul. Tanpa kayu manis pun tetap endul sumpah. Aku tuh nggak gila-gilaan, tetap endul. Ya guys ya. Sampaikan agak sedikit gosong aromanya ini, kalau kalian harus wajib mesangrai si rempah itu supaya nanti aromatiknya keluar. Udah dimatikin. Mantep. Kalau udah kayak gini udah dimatikin, saatnya taruh sini dulu karena aku tadi prepare bahannya tuh loh untuk bumbu-bumbunya itu juga. Aduh. Ini dulu ya. Iya, aku nanti masak pakai ini. Wajannya kemarin tuh aku buat tongseng ayamnya. Kalau kalian belum nonton aku buat tongseng ayam, berapa kilo kemarin lupa aku. 11 kilo tongseng ayam. Tapi aku salah kasih judulnya 10 kilo, tapi nggak apa-apa kan. Pincat nanti aku taruh di deskripsi pas aku masak sih ayam tongseng. Gitu sayangku. Jadi ini rempah-rempahnya karena ini udah ya. Jadi langsung aja. Nanti sebentar karena nanti si jahenya aku bakar guys. Jadi langsung aja ya. Sebentar mau dibakar. Kalian juga gitu gak sih? Bingung dewe. Karena sambil nonton gini kan harus memastikan aman, ya kan? Gue kontennya apa adanya. Ingat sekali lagi yang baru masuk, aku kontennya apa adanya. Kalau ada yang gila-gila aku tunjukin kalian, gak usah sok cantik gue. Ini ada pala biji ya, bawang merah, bawang putih. Langsung aja kita masukkan si rempah-rempahnya. Enggak cong, alon-alon cong. Rempahnya harus di blender guys ya. Jahe dan kunyit sayangku. Kunyitnya dulu kita bakar. Ini kunyit sama jahe kita bakar dulu. Ingat ya, pokoknya kalau kalian buat opor tuh harus dibakar dulu kunyitnya sama si jahenya supaya strong gitu ya kan. Tapi kalau nggak dibakar pun juga nggak masalah kan, sesuai selera gitu. Nih ganti-gantian ya. Dibakar kira-kira sampai 4 menit. Yes, jadi aku percepat guys. Itu ada jahe dan kunyit yang udah aku bakar, ya kan, sama rempah-rempahnya tadi sama bawang putih, bawang merah. Tinggal di blender aja deh. Tarara, udah aku blender guys, ya kan. Tinggal saatnya kita masak-masak manja deh. Nyalain kompor aja kita masak deh. Dan di atas ini guys, ini udah mendung. Tadi kalian di kota kalian gitu gak sih, kayak hari ini mendung hujan nih, gerimis gitu ya. Tiba-tiba panas banget lagi, ya kan, selisih 2 jam panas lagi, 2 jam lagi hujan. Panas hujan, dingin panas, anyang-anyangan awakku ngantian ngerti nak. Emosi mumet gasku. Ya kan? Jadi udah nyalain kompor. Kita udah masukkan si minyak sayangku ya. Yes. Karena ini mengejar durasi, karena nggak mau durasinya nanti di atas 30 menit kayak kemarin kelamaan. Semoga nggak di atas 30 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan dari situ kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saatnya sayangku masak bumbunya. Yuhu, tarara.
Cantik banget. Nanti dikoreti pakai anu ya sayangku, air ya. Sebentar, ini kita tumis-tumis manja dulu. Nanti kita koretin. Nanti kita bersihin sampai tidak ada yang tersisa di blender ya. Ini kita tumis-tumis dulu nih. Ya ampun, cantik banget. Kalau ini kameraku kamera mahal kayak iPhone 15 gitu atau iPhone 14. Karena HP ku HP Android loh sayangku. Curhat terus malam. Cantik banget ini ya. Wah, tumis-tumis kayak gini jangan lupa untuk si rempah-rempahnya sekali aja. Rempah apa? Dedaunan dan batang. Batang serai 3 biji yang udah aku geprek masuk nih, dikecilkan. And then ada lengkuas yang udah aku geprek juga masuk nak. And then lengkuasnya aku kasih 1,5 biji ya. And then nah ini juga daun salamnya aku kasih 4 lembar supaya nampol nih ya. And the moment of truth kesukaanku, daun jeruk aku kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 daun 16 lembar daun jeruk. Kalian kasih 16 lembar daun jeruk supaya nampol ya. Mantap ini. Ya kan sayangku, lanjut ya. Ini karena ini udah mau hujan lagi ya. Tuhan jangan hujan, Tuhan aku mau masak opor dulu. Ya. Ini udah aku tumis-tumis selama 4 menit dengan api sedang ya. Udah kayak gini, masukin ayamnya. Ini ayam katanya mamiku udah almost 2 kilo ya. Ya. Tapi kayaknya udah 2 kilo sih kayak gini ya, kan banyak loh, ini termasuk banyak loh. Masukin ya. Yuhu. Ya. Yang bikin enak dari tangan-tanganku. Diaduk-aduk. Yuhu yuhu. Yuhu. Aman ya. Gorengan juga 2 minggu sekali. Ada ambulan lewat dekat rumahku. Saatnya kita koretin si bumbunya ini. Bumbunya tadi loh. Koretin ya. Dikocok-kocok airnya, dikocok-kocok. Masuk. Lagi. Dikocok-kocok airnya, dikocok-kocok. Langsung kita masukin 2 liter air dulu ya, nanti kita tambahin sebentar. Karena Oke guys, karena aku takut sebentar lagi hujan kayaknya. Aduh, setengah jam lagi atau 15 menit lagi kayaknya hujan deras nih. Aduh, bismillahirrahmanirrahim, Tuhan berkati aku dulu. Pakai pulsa dulu. Ya kan, aku selalu suka pulsa. Ya pas banget kepala kejedot terus ada pulsa gitu loh. Ada apa namanya? Pulsa gitu, pas banget. Langsung aja bumbu bencong. Bumbunya mana? Kunyit bubuk sayang. Desaku kunyit bubuk. Ini kalian jangan khawatir, gak usah ribet ya kan, ini udah dijamin juga endul. Maksudnya arti kata endul lu pas. Rempah asli Indonesia kan nggak ada yang nggak enak ya kan, enak semua. Jadi ini rempah asli Indonesia yang dibuat bubuk, jadi rasanya sama aja dengan yang namanya kunyit asli. Ini cuma ditumbuk dan dijadikan kunyit bubuk gitu ya kan. Masukin 1 bungkus Desaku kunyit bubuk ya. Yuhu. 1 dulu ya, nanti kalau kurang kuning kita tambahin. Kalau tadi udah aku kasih kunyit bakar ya, kalian tahu tuh kan ya, tadi kunyitnya udah aku bakar. Cantiknya. Ketumbar bubuk mana? Ketumbar bubuk. Setelah jangan hujan ya, tuh aku nangis kalau hujan sih. Ketumbar bubuk ini ya, kira-kira akan kupakai 3 sendok makan ya. 1, 2, 3. 3 sendok makan aja. 3 sendok makan Desaku ketumbar bubuk. Habis itu si pala bubuk, karena tadi udah dikasih pala dikit tapi kurang guys. Kalau oporku tuh palanya juga nggak perlu, tapi jangan overwhelming, yang pas-pas aja ya, sedang-sedang aja. Tadi aku kasih tadi udah dikasih dikit
Kira-kira tadi ku kasih cuma 3 cm ya. Jadi ku kasih 1 sendok makan dulu ya, nanti ku cicipin. Seperti aku gini loh, langsung cari-cari bubuk masukin karena kita dikejar dengan durasi dan hujan ini. Semua bubuk masuk. Kesayangan aku, favorit aku yaitu Reiko ayam. Wih, aku ciptain lagu loh. Favorit aku, kesayangan aku yaitu Reiko ayam. Masuk Reiko ayam. Cup 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 cup. 3 bungkus ya sayangku biar gurih. Reiko ayam 3 bungkus. Cup 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 cup. Yuhu. Pagi. Reiko ayam. Yuhu yuhu yuhu. Oh iya guys, gue lupa tadi belum memprepare namanya gula pasir sama ya garam, nggak ku tunjukin kalian ya, lupa. Mami ambilin garam Mi. Minta garam Mi. Tadi bodoh nggak ku ambil dulu ya, sama Ajinomoto. Pakai garam ya, garam. Akan ku kasih 1, 2, 3, 4 sendok makan ya. Kasih 4 sendok makan garam dan 3 Reiko. Udah kayak gini, Ajinomoto, Ajinomoto enak rasanya. Cup 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 cup. Nah, aduk dulu lagi. Ini belum dikasih santan. Santannya nanti kalau udah agak kalau udah berbuih-buih baru kasih santan ya. Bener omongan Kak Dede kan ya, karena namanya ini musim hujan selalu menghantui selama kita Ramadan ya kan. Dan kalian tengok, hujan beneran hujan. Jadi Kak Dede kontennya di mana ini? Masih confusing. Look at this. Thank you hujan. Kalian tengok. Terus aku harus masak di mana? Karena di dalam rumah itu pasti ya ampun angin. Gimana ini? Kalau dalam rumah itu gelap gitu loh ya kan. Aku masak di mana ini? Nah guys, karena aku udah menunggu ya kan, aku udah menunggu si hujan ini selama 15 menit dan tidak berhenti juga ya kan, nggak kunjung reda. Ya ampun lah, aku masak di dalam rumah aja lah ya. Nih, tadi belum ku kasih gula Jawa. Gula Jawa ya. Ini juga muka aku masih putih kali ya anak ini ya. Ini akan kasih 1 dulu ya, 1 biji dulu karena aku nggak suka opor itu yang manis, soalnya nggak suka. Aku sukanya manisnya yang lewat aja gitu. Kasih 1 dulu, pokoknya diaduk-aduk dulu sampai ini berbuih. Kalau udah berbuih baru kita masukin si santan kara seperti itu ya sayangku. Kita ganti angle situ ya, mohon maaf sekali lagi kalau pencahayaannya nggak baik kayak youtuber lainnya. Karena namanya di sini tuh youtuber yang mau mengeksplor diriku dari segala kekuranganku. Aku harus make sure itu baik ya kan, dan masih naturally ya kan, kayak aku orangnya natural, nggak perlu yang terlalu mewah for buat. Kalau mewah tapi rasanya nggak endul kan sama aja. Mending ya sederhana kayak gini, kayak ala mama di perdesaan kan lebih endul gitu ya kan. Nanti kalau udah kayak gini ini udah berbuih-buih dan si kaldu stok chickennya udah di atas kayak gini, walaupun di situ nggak terlalu kelihatan tapi masih oke lah ya, masih lightning-nya masih is it good gitu ya kan. Jadi langsung aja sih telur. Kalau kalian tanya kenapa telurnya nggak dikasih di awal, kalau di awal aku jamin pasti langsung hancur karena pembuatan stok chickennya ini perlu waktu minimal 40 menit untuk jadi kaldu yang gurih. Kalau ini dimasukin pertama hancur. Jadi make sure ini udah 40 menit atau 35 menit kalian baru masukin telurnya. Itu kalau aku ya. Jadi telur aku masukin.
Makan. Pelan-pelan saja. Jadinya harus pelan-pelan saja juga. Malah nyanyi. Manis karena tadi udah aku kasih gula jawa 1. Cukup 2 sendok makan dulu ya. Kalau udah, saatnya time untuk santan kara. Mana si gunting? Guntingnya hilangnya guys. Guntingnya nih gunting. Dia sangat tolol di sini. Di bawah kakiku sendiri guys. Kalian juga sering gitu nggak sih, kayak tiba-tiba lupa sendiri gitu ya, namanya juga anak perawan ini selalu apa sendiri gitu ya kan. Jadi I need a lot of water supaya aku nggak ke gimana ya, ke confusing gitu loh ya kan. Jadi langsung aja santan kara favorit aku masuk ya nak ya. 1 dulu. Kalau kalian punya santan kara yang stok besar tuh kalian pakai segitu, creamy banget pasti. Lupa tuh koreti sih. Gitu loh sayangku. Dikoreti kira mau bazir ya. Ini ciri-ciri orang-orang bersyukur kayak aku ini loh. Jangan suka sok cantik gak mau dikoretin isen, rasa isen dikoreti gitu lah. Nah, langsung kita aduk-aduk deh. Cantiknya. Ini kalau 30 menit lagi pasti cantik banget sih nih oporku nih. Ya, setelah 1 jam ya ini aku buat opor ayamnya ini udah 60 menitan ini ya. Kira-kira tadi udah 70 menit ya. Jam 3 kurang 15 menit sampai jam sekarang jam 16.08. Jadi 1 jaman lebih matikan. Jadi opor ayam Kak Didi sekarang kalian tengok. Tadi pas aku masukin santan karanya itu actually padahal 3 guys gitu. Jadi kayak pas satunya tadi nggak kerekord, dia lupa namanya apa sendiri ya. Jadi tadi pokoknya 3 santan kara ini loh. Karena ini nanti besok kan mau dimasak lagi gitu ya kan. Jadi 1, 2, 3 kalian tengok. Nah 3 ini ya. Jadi 3 santan kara dengan rempah-rempah tadi yang bener-bener pas banget. Serehnya, daun jeruknya juga nggak pelit. Daun salam, apalagi tadi kunyit yang dibakar, tambahin desa kunyit bubuk, habis itu garam, ajinomoto, reiko, supaya ini gurih banget. Apalagi besok, setelah besok aku janji kalau udah jam berapa, jam 5 subuh besok akan ku masak lagi atau jam 6 pagi. Karena masak lagi besok selama 1 jam, kalau enggak 30 menit supaya itu lebih creamy dan lebih gurih gitu loh pokoknya ya kan. Jadi I'm so proud of me and I'm really happy about this my food gitu ya kan, this my cook gitu ya. Dari already is done, jadi ini sesuai yang aku inginkan. Kalian tengok bener-bener nih loh, kuah chicken stocknya ini yang aku maksud nih, bikin nikmat banget kalau pakai nasi hangat, mencuri nasi sih ya kan. Nih udah mudah ini ya kan, yang ini kayak gini-gini itu lah. Sebelum aku pamitan guys ya, aku harus mengucapkan dulu selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah gitu ya kan, atau 2024 gitu ya kan. Pokoknya kalau selama 1 tahun ini mempunyai salah-salah kata yang disengaja atau maupun yang gak disengaja, pokoknya mohon maaf gitu lahir dan batin. Kalau bisa mohon maaf alam semesta, sampai alam semesta keluar samudra atau setinggi langit gitu ya kan. Pokoknya seperti itu aja. See you on my next video yang lebih heboh, lebih hobah lagi pokoknya ya kan. Bye.